Apa itu wudu? Wudu ya, secara bahasa dari kata wadha'ah, artinya nadhafah, bersih, suci. Di mana wudu beda dengan wadu. Wadu itu airnya, kalau wudu perbuatannya. Wudu itu artinya perbuatan berwudu. Sedangkan wadu artinya air untuk berwudu. Adapun wudu secara istilah yaitu isti'malul ma' al-a'dha'in makhsusatin, menggunakan air untuk anggota-anggota yang khusus yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'u bihi ma yamna'us shalah wa nahwaha, di mana dengan wudu itu menyebabkan kita bisa sholat. Iya. Dan ikhwata Islam, azani Allah wa yakum, keutamaan wudu itu Masya Allah luar biasa sekali. Di antaranya yang pertama bahwa wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah SAW sabda, at-tuhuru syatrul iman. Iya, beliau bersabda dalam riwayat Muslim, at-tuhur, apa itu tuhur? Kesucian. At-tuhur, ya kesucian, syatrul iman. Ya, sebagian dari iman, Masya Allah. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim", apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu ia mencuci wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Barangkali antum sering melihat akhwat, melihat ini dan yang lainnya, dengan berwudu itu alhamdulillah akan keluar dosa-dosanya. Tapi jangan antum punya pikiran begini, gampang nanti saya wudu lagi. Ya, ini bahaya, Mas. Fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan tersebut. Iya, bersama tetesan-tetesan terakhir daripada ya air yang digunakan untuk mencuci tangan tersebut. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila ia mencuci dua kakinya, demikian pula akan keluar ya dosa-dosanya. Ya, subhanallah, ini menunjukkan ya akhi keistimewaan wudu. Di mana wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, bayangkan. Masya Allah. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya. Di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltu fil Islam." Hai Bilal, ceritakan kepada saya amalan yang paling kamu harapkan, yang kamu amalkan dalam Islam. Karena aku mendengar suara terompah kakimu di depanku di surga. Apa kata Bilal? "Ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur. Ma kutiba li an usalli." Tidak ada amalan, hai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali ya aku selalu bersuci berwudu setiap kali berhadas. Jadi setiap hadas wudu. Lalu setelah wudu aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku, kata beliau. Ini disebut dengan sholat wudu. Ya. Nah ini rupanya Bilal bin Rabah itu ya akhi masuk surga di antara sebabnya itu. Dia selalu menjaga wudu dan setelah wudu ia sholat 2 rakaat wudu.
Makanya kita sangat dianjurkan sekali untuk menjaga wudu kita. Makanya kata Rasulullah apa? Wala yuhafidhu 'alal wudu ilal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Artinya hanya mukmin yang bisa menjaga apa? Wudunya. Itu menunjukkan bahwa menjaga wudu itu merupakan apa? Ya, menunjukkan akan keutamaan iman. Keutamaan orang yang melakukannya. Subhanallah. Dan nanti Pak, Rasulullah SAW itu mengenal umatnya dari bekas air wudu. Ya, Rasulullah SAW pernah ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW sabda, waditu an ra'aitu ikhwanana. Aku ingin sekali bisa melihat teman-teman kita. Kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, bukannya kami teman-temanmu? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami teman-temanmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Bukan, kalian itu sahabatku. Kalian apa? Sahabatku. Tapi teman-teman kita adalah yang akan datang nanti setelah kita. Kata apa kata para sahabat, ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa mengenal ya umatmu yang belum pernah engkau melihatnya? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku mengenal mereka dari bekas air wudu. Mas, jangan tidur mas. Baru berapa menit udah bobo. Apa udah bawa bantal dari rumah? Ikhwata Islam, azani Allah. Bayangkan ya, berarti orang yang nggak pernah wudu nggak dikenal sama Rasul. Rasulullah mengenali itu dari bekas air wudu. Karena Rasulullah mengatakan bahwa bekas air wudu itu nanti pada hari kiamat akan bersinar, bercahaya, masya Allah. Ya. Tapi setelah kita mengetahui keutamaan wudu sebagai motivasi saja, kita akan membahas dulu ya sifat wudu. Adapun apa rukunnya, apakah itu sunnah, itu sambil kita bahas insyaallah ya. Kemudian kapan saja disyariatkan wudu, itu nanti kalau ada waktu insyaallah. Yang pertama, niat. Penting niat ya. Karena niat itu merupakan syarat sah amal ibadah. Ya Rasulullah SAW sabda, innamal a'malu bin niat. Kalau antum nyuci tangan, nyuci wajah, nyuci kepala, nyuci kaki, tapi tidak ada niat wudu, lalu antum sholat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Soalnya antum tadi nggak ada niat wudu kok. Ya nggak Pak? Iya. Kalau antum masuk kolam renang, jebur, niatnya cuma mandi, bukan bersuci. Kira-kira junubnya hilang nggak Pak? Enggak. Makanya niat itu penting sekali dalam bersuci ya. Jadi ketika kita mau berwudu, niatkan bahwa kita mau wudu. Tapi Pak, ya, amalan, kalau kita perhatikan amal ibadah itu ada dua macam. Ada amal ibadah yang mempunyai banyak macam-macamnya. Contoh sholat. Sholat ada sholat wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah juga ada macam-macam kan? Ada sholat rawatib, sholat duha, dan yang lainnya. Maka yang seperti ini harus kita mentain, menentukan sholat apa. Iya. Puasa juga ada puasa wajib, puasa sunnah. Maka yang seperti ini wajib kita ta'yin, kita mau sholat apa, mau puasa apa. Adapun wudu ya satu, nggak bermacam-macam dia. Maka pada waktu itu ya akhwat Islam azani Allah wa yakum, cukup niatkan wudu saja, selesai. Ini yang pertama wudu. Niat. Niat tempatnya di mana? Di hati. Ketahuilah saudaraku, setiap perbuatan manusia tidak lepas dari niat. Siapapun Anda, kalau mau melakukan sesuatu pasti niat dulu. Mau minum? Ada niat? Ada. Mau makan? Ada niat nggak? Ada. Mandi ada niat nggak Pak? Ada. Mungkin nggak antum berkata, Ustaz tadi saya mandi tanpa niat?
Gimana dong kok tanpa niat mandinya? Itu tiba-tiba kaki saya jalan sendiri, Ustadz. Padahal saya nggak ada niat. Itu tangan saya tiba-tiba ngangkat gayung sendiri, Ustadz. Mungkin? Gak mungkin. Makanya sebetulnya niat itu otomatis, Pak. Ya. Sampai kata Ibnu Qayyim, kalau kita diperintahkan untuk mengamalkan sesuatu tanpa niat, pasti itu perintah yang sangat berat, bahkan mustahil. Sulit sekali. Gimana coba caranya antum bisa beramal tanpa niat? Gak mungkin. Karena setiap gerakan kita itu pasti dimotori oleh ya hati kita. Sebelumnya pasti ada niat dulu. Iya. Itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua apa? Membaca bismillah. Terjadi perselisihan para ulama. Ini baca bismillah ini hukumnya wajib apa sunnah ya? Sebagian ulama mengatakan wajib, bahkan rukun. Dalilnya apa? Hadis. Bahwa Nabi SAW sabda, la solata liman lam wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada solat bagi orang yang tidak ada wudu. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Apa maksud tidak ada wudu? Ya. Kata mereka tidak ada wudu artinya tidak sah. Tidak boleh dibawa kepada makna tidak sempurna kecuali kalau ada dalil yang memalingkan itu, kata mereka. Maka pada waktu kata mereka ini menunjukkan baca bismillah hukumnya wajib, bukan sunnah. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang namanya baca bismillah tidak wajib. Ya, hukumnya apa? Sunnah, kata mereka. Dalilnya bahwa para sahabat yang mencontohkan wudunya Nabi seperti Utsman, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas, itu rata-rata ketika mereka mencontohkan wudunya Nabi tidak menyebut padanya bacaan bismillah. Kalaulah baca bismillah itu wajib, pasti kata jumhur, mereka akan mencontohkan dulu bismillah. Ya, sehingga itu yang memalingkan dari wajib kepada apa? Sunnah. Pendapat yang saya condong kepadanya wallahu alam dalam hal ini, Pak, wajib. Kenapa? Karena tidak adanya para sahabat yang mencontohkan wudu itu tidak menyebutkan, tidak menunjukkan tidak ada. Tidak ada penukilan itu tidak menunjukkan tidak ada. Apalagi kalau sudah jelas tegas hadisnya. Iya. Berapa banyak, Pak, amalan-amalan dalam sholat yang diriwayatkan oleh hanya satu sahabat tapi tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Tapi tetap itu amalan yang disyariatkan. Apakah berarti ketidaktahuan sebagian sahabat kemudian menyebabkan amalan tersebut ditolak? Tentu tidak dalam hal ini. Iya. Baca bismillah. Ustadz, gimana kalau saya baca bismillahnya di WC, Ustadz? Boleh enggak? Katanya kan enggak boleh tuh baca zikir di WC. Kata Syekh bin Baz boleh. Kenapa? Karena itu dibutuhkan. Karena bismillah itu harus dibaca ketika wudu. Maka pada waktu itu pengecualian, walaupun antum di WC tetap disyariatkan membaca apa? Bismillah ketika wudu. Adapun doanya kan antum bisa keluar. Namun tentunya, Pak, kalau bisa antum berwudunya enggak di WC, lakukanlah gitu kan. Kecuali kalau memang tempat wudunya cuma ada di WC. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ghuslul kaffaini thalathan. Mencuci tangan 3 kaf. Ya. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan, da'a bi wudu'in fa ghassala kaffaihi thalatha marrat. Bahwa Utsman bin Affan meminta air wudu, lalu beliau mencuci telapak tangannya 3 kali. Perhatikan kata-kata telapak tangan.
Banyak orang memahami kata-kata telapak tangan itu cuma telapak doang, Pak. Jadi nyucinya begini doang nih. Iya. Yang dimaksud dalam bahasa Arab yang namanya kaf. Kaf itu adalah segini nih, kaf nih. Ini kaf nih, Pak. Iya. Jadi ini namanya kaf. Kalau disebut kaf ya segini, berarti nyucinya segini, bukan begini. Tapi gimana? Begini. Ya. Nah, biasanya dan semua sahabat yang menyebutkan tentang bagaimana tata cara wudunya Nabi SAW itu menyebutkan bahwa mereka mencuci dua tangan itu di luar, bukan di dalam bejana dengan cara dituangkan dulu. Kalau ada bejana dituangkan, ya, diambil. Tuangkan lagi, diambil. Tuangkan lagi, diambil. Baru setelah kita mencuci dua tangan, baru kita masukkan. Boleh, nggak masalah. Makanya dalam riwayat Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid menyebutkan begitu. Fa'aq, ya, biyadaihil ala yadaihi ala yadaihi alma. Maka mereka menuangkan air ke dua tangannya, lalu mereka mencucinya. Kemudian apa? Adkhala yaminahu fil ina. Mereka pun memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ya. Nah, ya setelah kita cuci dua tangan kita, baru kita apa? Berkumur-kumur. Apakah berkumur-kumur itu wajib? Atau itu hukumnya sunnah? Terjadi perselisihan para ulama. Jumhur ulama, ya sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan apa? Sunnah, nggak wajib. Alasannya apa? Karena nggak ada dalam ayat. Ayat hanya mengatakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajahmu. Ayat tidak mengatakan berkumur-kumurlah, tapi ayat mengatakan cuci wajahmu. Kalaulah berkumur-kumur itu wajib, pasti Allah akan memulai dari berkumur-kumur. Sehingga menurut Imam Syafi'i, ya mazhab Syafi'iyah, bahwa berkumur-kumur itu tidak wajib. Sementara Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, menyalahi gurunya. Lumrah, Pak. Ya. Karena para ulama di dulu tuh nggak pernah taklid-taklidan sama guru, Pak. Mereka ngelihatnya apa? Dalil. Imam Ahmad mengatakan enggak, wajib. Bukan sunnah. Kenapa? Karena Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, cuci wajahmu. Sedangkan mulut dan hidung termasuk wajah. Yang kedua, karena Rasulullah memerintahkan dalam hadis-hadis untuk berkumur-kumur dan beristinsar. Di antaranya riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Ini perintah. Sedangkan perintah pada asalnya menunjukkan apa? Wajib. Yang ketiga kata Imam Ahmad, Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan berkumur-kumur dan istinsyak ketika wudu. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu Nabi akan tinggalkan walaupun hanya sekali. Tapi ketika Nabi tidak pernah meninggalkannya, itu menunjukkan hukumnya wajib. Dan pendapat Imam Ahmad ini yang kuat insya Allah. Iya. Jadi kita berkumur-kumur, Pak. Berkumur-kumur sekaligus apa? Istinsyak. Iya. Sekaligus apa? Istinsyak. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ya, tentang sifat wudu Nabi SAW. Di situ Abdullah Zaid menyebutkan, "Tsumma adkhala yadahu famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika thalathan." Maka beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Maka beliau pun berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Min kafin wahidah, dari satu telapak tangan 3 kali. Berarti hadis itu menunjukkan apa? Yang pertama, disunahkan berkumur-kumur dan istinsyak itu dengan satu tangan, bukan 2 tangan. Yang kedua,
bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak dipisahin, Pak. Tapi langsung dari satu telapak tangan. Begitu. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, kumur-kumur dulu, baru istinsyak. Ini hadisnya lemah, dhaif, tidak sahih. Yang sahih itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, berkumur-kumur dan istinsyak sekaligus. Begitu. Ya. Dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Nabi SAW istinsarnya itu dengan pakai tangan kiri. Jadi kita istinsyak berkumur-kumur dan istinsyaknya pakai tangan kanan. Keluarinya pakai tangan kiri. Begitu, Pak. Ya. Nah, itu dilakukan berapa kali, Mas? 3 kali. Istinsyak dan istinsar. Kemudian setelah istinsyak dan istinsar, apa yang kita lakukan? Mencuci wajah. Apa batasan wajah, Pak? Batasan wajah itu mulai dari tumbuhnya di sini, rambut sampai ke dagu. Kenapa disebut wajah? Dari muwajahah, artinya yang terlihat dari depan. Ya. Kalau kita berhadap-hadapan sama orang, yang kelihatan itulah wajah gitu. Dan dari sini nih, kalau telinga kan ada yang nyembul sini nih, Pak nih, sampai ke sini lagi. Jadi seginilah wajah, Pak. Iya, segini wajah. Dicuci, ya. Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih dari Abu Daud bahwa Ibnu Abbas memberikan contoh bagaimana mencuci wajah. Diambil air dengan tangan kanannya. Lalu kemudian digabung dengan tangan kirinya. Lalu dicucinya wajahnya. Ambil tangan kanan, kemudian gabung dengan tangan kiri, dicucinya. Paham? Paham enggak? Iya, seperti itu. Iya. Khusus bagi mereka yang punya jenggot tebal. Kalau saya mah alhamdulillah cuma sedikit, Pak. Maka wajib mereka untuk menyela-nyelainya. Supaya air itu sampai kemana? Ke kulit. Adapun orang yang jenggotnya sedikit kayak saya ini, ya, nggak perlu. Karena tanpa disela-selai pun air udah sampai. Ya, apalagi nggak punya jenggot sama sekali. Nah, ini akal Islam. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga bahwa Nabi SAW menyela-nyelai janggutnya, disela-selai itu, karena janggut Nabi itu tebal, masya Allah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Setelah mencuci wajah, maka kemudian kita mencuci apa? Tangan. Ya. Ghuslul yadain ilal mirfaqain. Mencuci tangan sampai siku-siku. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Faghsilu wujuhakum." Ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Dan cucilah wajah kalian dan dua tangan kalian sampai siku-siku. Ya. Jadi sampai siku-siku, ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, tadi kita sudah sebutkan, Pak, bahwa mencuci tangan itu sampai siku-siku. Yang jadi masalah para ulama berbeda pendapat. Kalau lebih dari siku-siku boleh nggak ya? Iya. Saya mau cuci Ustadz sampai ketiak. Loh, nah ini jadi perselisihan. Hukumnya sunnah atau cuma boleh? Atau gimana? Sebagian ulama menerangkan sunnah. Dasarnya hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Ya, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil
dalam keadaan gurron, ubun-ubunnya bercahaya, dan kaki dan tangannya bercahaya dari bekas air wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kamu yang bisa memanjangkan cahayanya, silahkan dilakukan. Lihat, kata mereka, ini menunjukkan bahwa kita boleh memanjangkan. Ya. Namun Pak, kata-kata tadi, siapa yang di antara kalian bisa memanjangkan cahayanya di ubun-ubun dan di dua tangannya, silahkan dia lakukan. Ini menjadi perselisihan nih para ulama nih. Ini tuh sabda Nabi atau perkataan Abu Hurairah? Banyak ulama merojihkan bahwa itu bukan sabda Nabi. Akan tetapi itu adalah perkataan Abu Hurairah. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Abu Awanah terpisah. Di mana Abu Hurairah membawakan hadis itu dulu, lalu Abu Hurairah berkata, siapa di antara kamu yang bisa memanjangkan gurrohnya atau cahayanya, silahkan dia lakukan. Ini banyak ulama yang merojihkan bahwa itu bukan sabda Nabi, tapi itu perkataan Abu Hurairah. Bahkan disebutkan dalam hadis Laqit bin Saburah ya akhul Islam, dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwasanya ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pernah berwudu, lalu beliau mencucinya sampai ke lengannya, sampai ke ketiak. Kemudian berwudu lagi sampai ke lengannya. Lalu ada seorang sahabat, seorang tabi'in bertanya, Abu Hurairah, ini wudu apa? Maka Abu Hurairah berkata, kamu ada di sini? Kalau aku tahu kamu ada di sini, saya tidak akan wudu seperti ini. Aku mendengar Rasulullah SAW begini dan begitu. Ya. Sehingga riwayat ini menguatkan bahwa ini adalah pemahaman Abu Hurairah. Kenapa? Kata mereka yang mencontohkan wudunya Nabi seperti Utsman, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya yang banyak, ternyata mereka hanya mencucinya sampai siku-siku, nggak lebih. Cuma Abu Hurairah saja yang mencucinya lebih dari itu. Maka dari itulah ini pendapat jumhur ulama, Pak. Bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa mencuci itu cukup sampai siku, tidak disunahkan lebih dari itu. Allahu a'lam, itu yang rajih insyaallah. Itu yang saya pilih. Ya. Kemudian ya ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Ketika kita mencuci tangan, ya, maka bisa dengan cara seperti ini. Kita ambil dalam riwayat Ibnu Utsman, kita ambil air kemudian dicuci. Ya, diambil kemudian apa? Cuci. Dalam satu riwayat yang lain, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud juga, ya, Baihaqi, Daraqutni, Abu Daud, bahwa Nabi SAW memutarkan air itu ke lengannya, diputarkan begini, ya, diputarkan air itu supaya kena semuanya ya akhul Islam azan ya Allah ya. Nah itu. Kemudian yang perlu diperhatikan Pak, yaitu jangan lupa untuk menyela-nyelai apa? Jari jemari. Ya. Karena itu perkara yang disunahkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama berbeda pendapat. Menyela-nyelai jari jemari itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Pendapat yang rajih dalam hal ini, Pak, bedakan yang gemuk sama yang kurus. Kalau yang gemuk, biasanya kan kalau dagingnya tebal kan sampai ketutup gitu Pak ya. Kalau cuma dikocorin air doang nggak sampai itu ke sela-selanya. Maka yang kayak ginian harus wajib disela-selai. Tapi kalau yang kurus nih kayak saya ini ya, dikocorin aja udah kena semua gitu kan, nggak masalah. Yang penting airnya itu mengalir di situ. Maka bagi mereka yang kurus yang memang air itu bisa kena tanpa harus
sela-selai, maka itu hukumnya sunnah saja di sela-selai. Tapi kalau misalnya bagi mereka yang gemuk, yang kalau memang tidak di sela-selai menyebabkan air nggak kena, maka pada waktu itu harus dia ya, untuk menyela-nyelainya. Nah itu ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Dalilnya hadis dan ikhwatal Islam, menyela-nyelai jari jemari itu sunahnya pakai jari kelingking. Ya, dari Laqit bin Saburah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khallil bainal asabi, sela-selailah jari jemarimu. Ini perintah. Nah, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa yang menyela-nyelai itu hukumnya wajib. Sementara dalam hadis lain Al-Mustawrid bin Shaddad, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu dan beliau yang menyela-nyelai jari jemari kakinya dengan kelingkingnya. Ya. Nah ini akal Islam mencuci tangan. Paham mencuci tangan insyaallah? Ya. Setelah kita mencuci tangan, apa yang kita lakukan? Mengusap kepala. Mengusap kepala. Ketahuilah ya akhi, para ulama berbeda pendapat. Apakah mengusap kepala itu harus semuanya? Ataukah cukup sebagian saja? Terjadi perselisihan. Imam Ahmad berpendapat yang namanya mengusap harus semuanya. Karena Allah berfirman, famsahu bi ru'usikum. Cucilah usaplah kepala kamu. Bi ru'usikum. Ba di sini mempunyai makna lil ilsaq, nempel. Berarti itu menunjukkan harus semuanya ru'us. Yang disebut ru'us kepala itu semua. Berarti bukan sebagian. Ya. Dalil yang kedua, hadis Abdullah bin Zaid. Ketika Abdullah bin Zaid menceritakan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Zaid mempraktikkan fabada'a bi muqaddami ra'sihi. Maka beliau memulai dari depan kepalanya. Summa raddahuma ila qafah, atau summa, ya, kemudian beliau membawanya sampai ke mana? Tengkuknya. Summa raddahuma ila al-makan alladzi bada'a min. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat yang semula. Begini, Pak. Nah, begitu. Ya. Berarti seluruhnya tidak. Cuma masalahnya ini perbuatan Rasul. Jadi permasalahan ini kan cuma perbuatan Rasul. Kalau cuma perbuatan tidak menunjukkan wajib, kata mereka. Bagi mereka yang menunjukkan sunnah. Jangan tidur. Yang tidur saya tunjukin ya. Yang tidur saya tunjukin, saya tanya. Nggak bisa jawab, berdiri. Oke, setuju? Nah, karena sudah setuju, maka saya akan praktekkan. Jadi hati-hati yang tidur. Sampai mana tadi? Mengusap kepala. Ya. Ini perbuatan Nabi memang betul, tapi kata Imam apa? Perbuatan Nabi di sini dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang wajib. Sedangkan kalau perbuatan itu dalam rangka mempraktekkan perbuatan yang perintah yang wajib, maka hukumnya sama dengan perintah. Sehingga hukumnya wajib, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Sedangkan mazhab Syafi'iyah mengatakan enggak harus semuanya, cukup sebagian. Di antara dalil yang mereka gunakan hadis Rasulullah SAW pernah mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya. Tapi dijawab oleh mazhab Imam Ahmad, itu kan karena Nabi memakai sorban. Ya. Mereka juga, sebagian mereka berdalil dengan hadis bahwa umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ubun-ubunnya bercahaya.
Berarti yang bercahaya itu cuma ubun-ubunnya. Berarti yang disyariatkan untuk apa? Diusap cuma ubun-ubun, karena dia yang bercahaya doang. Makanya kan di Indonesia banyak ya yang gini doang. Tuh. Memang begitu mazhab Syafi'iyah. Iya. Namun dijawab oleh mereka itu tidak menunjukkan bahwasanya yang dicuci itu cuma ubun-ubun. Hadis itu hanya menunjukkan bahwa yang bercahaya ubun-ubunnya. Akan tetapi masalah mengusap itu beda lagi. Ya. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad dalam hal ini, Pak. Bahwa mengusap wajah itu, mengusap kepala itu harus semuanya. Ya. Ustaz, gimana kalau perempuan rambutnya panjang sampai sepantat? Apakah semuanya juga sampai ke bawah gitu? Kalau kita perhatikan hadis Abdullah bin Zaid, Rasulullah mengusapnya cuma sampai setengkuk. Sampai apa? Tengkuk. Kemudian begitu. Karena Allah juga mengatakan usaplah kepala. Allah tidak mengatakan usap rambut. Iya. Berarti yang kepala, yang disebut kepala sampai sini, Pak. Kepala. Iya. Nah, itu ya akal Islam. Kemudian para ulama berbeda pendapat lagi. Apakah mengusap kepala harus 3 kali atau cukup sekali? Sebagian ulama dari pendapat jumhur cukup sekali. Kenapa? Karena dalam hadis Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa Nabi mengusap kepalanya sekali. Dalam hadis Utsman bin Affan ketika itu disebutkan bahwa Utsman berkumur-kumur 3 kali, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan 3 kali, mencuci kaki 3 kali. Tapi ketika mencuci kepala tidak disebutkan 3 kali. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Ibnu Abbas. Juga dikarenakan mengusap itu Pak tidak disyariatkan lebih dari sekali. Contoh, mengusap khuf. Tahu khuf? Hah? Tahu khuf enggak, Mas? Apa khuf itu? Sepatu kulit. Iya. Nah, ketika kita mengusap itu berapa kali? Cukup sekali. Tidak disyariatkan 3 kali. Maka tidak ada bedanya mengusap khuf dengan mengusap kepala. Sama-sama mengusap. Maka yang namanya mengusap tidak disyariatkan lebih dari 1 kali. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat. Memang ada hadis yang menyebutkan dari hadis Utsman bin Affan, bahwa Utsman ketika mempraktekkan wudunya Nabi, beliau mengusap kepala 3 kali. Namun banyak ulama mengatakan itu riwayat yang syadz. Seperti Abu Daud mengatakan itu syadz dan yang lainnya. Kemudian ya ikhwata Islam, mengusap kepala itu ada 2 cara. Cara yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi dari hadis Abdullah bin Zaid, yaitu dengan cara mulai dari depan. Kemudian ditarik kemana? Ke belakang sampai tengkuk. Kemudian dibalikan lagi ke depan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadis Rubai' bintu Muawwidh, bahwa Nabi SAW pernah mengusap kepalanya sesuai mengikuti alur rambutnya. Ya, jadi kalau rambut antum lagi sisiran kan bagus kan, ganteng gitu kan, kesini belah 2 apalagi kan gitu kan. Maka kita ngikutin alur rambut aja udah selesai. Ya, kalau rambut antum ke belakang semua, ya ke belakang doang. Dah selesai. Ya. Nah itu dalam riwayat Abu Daud, boleh nggak masalah. Ini khusus buat antum yang rambutnya panjang dan selalu pengen selfie. Tapi jangan selfie mah, nggak bagus Mas. Ya. Maksudnya saya ya terkadang kan diantara teman-teman rambutnya pengen selalu rapi gitu kan. Kalau wudunya begini acak-acakan jadinya gimana nih? Ya, ngikutin tadi caranya. Itu kita ngikutin alur. Kalau rambutnya belah tengah ya begini berarti ya, udah selesai. Nah, itu Bapak sekalian. Dan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ya, pernah di riwayat Ali atau Muawiyah saya lupa, riwayat Abu Daud dalam sunannya, beliau mengambil air, kemudian dikucurkan di tengahnya.
baru kemudian diusap sekali. Ngambil air, dikucurkan di mana? Di tengahnya, baru diusap. Itu nggak apa-apa juga, ada riwayatnya. Ya. Yang jelas Pak, rambut itu bukan dicuci, tapi apa? Diusap. Ya. Kemudian setelah mengusap rambut, apa yang kita lakukan Pak? Mencuci kaki. Dan mencuci kaki itu sampai kapan? Sampai siku berdasarkan ayat ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kenapa? Oh ya, ada yang ketinggalan lupa. Ya. Telinga. Setelah mengusap kepala, mengusap apa? Nah, terjadi perselisihan para ulama, apakah mengusap telinga ini wajib atau sunnah? Ya, mazhab Syafi'iyah mengatakan sunnah, nggak wajib. Kenapa? Karena nggak ada dalam ayat. Ayat hanya mengatakan usaplah kepalamu, dah selesai. Sementara banyak ulama berpendapat wajib. Dasarnya hadis al-udhunani minar ra's. Dua telinga itu bagian dari kepala. Hadis ini tegas mengatakan bahwa telinga bagian dari kepala. Berarti termasuk yang diusap. Berarti itu menunjukkan bahwa mengusap telinga hukumnya wajib, dan inilah yang rajih insyaallah. Bagaimana cara mengusapnya? Dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap kepala dulu, baru langsung mengusap telinga. Jadi nggak perlu dipisahin, karena sebagian masyarakat kan dipisahin Pak, kepala dulu, baru telinga. Gitu. Saya katakan ini salah karena riwayatnya tidak ada sahih. Yang sahih itu dari Nabi, beliau mengusap telinga ya langsung dari kepala. Langsung. Ya. Caranya dengan cara dimasukkan apa? Nih, telunjuk. Kemudian diusap bagian luarnya dengan apa? Jempol. Begitu. Iya. Setelah itu ya akhwal Islam, kita cuci kaki. Kita akan mencuci kaki. Dan sudah kita sebutkan tadi, cuci kaki sampai siku. Maka kita cuci seluruhnya. Dan jangan lupa, hadisnya sudah saya sebutkan tadi bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk selai jari jemari. Dan sudah saya sebutkan tadi hadis Laqit bin Sabur atau Al-Mustawrid bahwa Nabi SAW mensela-selainya dengan jari kelingking. Ya. Alhamdulillah. Setelah selesai, maka apa yang kita lakukan? Kita berdoa, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ngangkat tangan enggak? Enggak ada riwayatnya, Pak. Satupun tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW setelah wudu mengucapkan itu pakai angkat tangan. Ya, saya belum dapat satupun riwayat dan tidak ada penukilan dari para sahabat. Kalau Nabi lakukan itu pasti dinukil oleh para sahabat Nabi SAW karena itu masalah penting ya, akhi. Ya. Nah, itu. Ada doa yang lain. Doa lain setelah wudu yaitu yang dikeluarkan oleh Tirmidzi. Dari hadis ya Abu Sa'id Al-Khudri, man tawaddoa, siapa yang selesai wudu lalu ia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan ditulislah ucapan tersebut di kertas, lalu kemudian disetempel, lalu kemudian tidak akan pecah sampai hari kiamat. Nah, itu doa selainnya itu. Iya. Apa? Siapa yang hafal? Nah. Apa? Subhanakallahumma
Loh, kok tiba-tiba nggak hafal? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang bisa menyebutkan secara lengkap dari asyhadu alla ilaha illallah? Ente? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang atuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu. Enggak pernah wudu ya? Atau enggak pernah baca itu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah, siapa yang setelah wudu kemudian baca itu, akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Silahkan mau masuk ke surga yang dari pintu mana saja, terserah. Ajib kan? Masya Allah. Cuma wudu baca itu, dibukain 8 pintu, silahkan masuk dari pintu mana saja, terserah. Luar biasa nggak Pak? Ini amalan sangat ringan tapi pahalanya besar. Ini karunia Allah kepada kita, alhamdulillah. Makanya sering-sering wudu. Setiap kentut wudu, alhamdulillah. Ada yang, Ustadz, perut saya error. Nikmat Pak. Kalau kentut setiap 1 jam, berarti setiap 1 jam kamu wudu, Masya Allah. Alhamdulillah kan? Nikmat. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya, itu sunnah memang menjaga wudu di setiap kali berhadas. Paham ya ikhwah? Baik, saya akan praktekkan ya. Mempraktekkan bagaimana tata cara wudu. Pertama membaca apa? Yang pertama ya, kita membaca bismillah, lalu kita cuci dulu apa? Tangan kita 3 kali. Kemudian kita cuci 3 kali demikian. Ingat ya, jangan banyak-banyak pakai air. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berwudu cuma 1 mur begitu. Setelah kita mencuci tangan, maka kita berkumur dengan berapa telapak tangan? 1 telapak tangan. Yang berdiri nggak ada kelihatan. Tidak ada TV. Perhatikan ya, ya. 1 telapak tangan langsung keluarkan dengan tangan. Selesai itu kita akan mencuci wajah. Perhatikan. Kalau saya punya jenggot, saya sela-selain. Maka nanti yang akan yang mempraktekkan yang kedua adalah yang berjenggot. Kemudian ketika itu kita akan mencuci apa? Ya, itu tangan kita.
Siapa yang jenggotnya tebal? Mana yang berjenggot? Mana? Antum. Antum nih punya jenggot. Nah, silakan. Tolong dipraktekkan wudhu di situ. Siapa nama antum? Mana lupa? Umar. Nah, Pak Umar, silakan Pak Umar. Pak Umar akan mempraktekkan cara wudhu karena beliau berjenggot, bagaimana menyela-nyelai. Kalau akhwat mah jangan disela-selai ya, nggak punya jenggot. Silakan Pak Umar. Pertama membaca apa? Bismillah, ahsan. Kemudian mencuci tangan, silakan. Berapa kali? 3 kali. Ahsan. Jumlah yang sunnah 3 kali, yang wajib 1 kali. Kemudian berkumur-kumur dengan 1 telapak tangan, itu telapak tangan kanan. Keluarkan dengan tangan Begini, ya. Kemudian cuci wajah. Ya, ahsan. Nah, disela-selai jenggotnya. Nah, Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Sekarang cuci tangan. Jam tangannya kena lama-lama tuh. Kena air. Ya. Sambil disela-selai jari jemarinya. Kemudian setelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali. Iya. Setelah itu usap kepala. Kalau iya, jangan dari depan kepala gini, Mas. Dari depan sini cukup. Muqaddami ra'sihi. Iya, betul. Nah. Ya, Masya Allah. Sekali. Baru kemudian mencuci kaki. Ya. Sebelah kiri. Alhamdulillah. Pakai tangan kiri ya. Apa pakai jari kelingking? Oke. Selesai itu kita ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perhatikan kesalahan dalam wudu.
Kesalahan dalam wudhu yang pertama yang banyak dilakukan adalah menggunakan air sebanyak-banyaknya. Ini salah. Dan itu dilarang, Pak. Iya. Karena Nabi SAW berwudhu itu hanya satu mud. Satu mud itu dua telapak tangan dewasa. Iya. Segini cukup. Ini kebanyakan ya. Ya. Tahu satu gelas aqua? Satu gelas itu tuh. Maka yang seperti itu cukup. Ya, untuk kita berwudu sebetulnya. Nabi bersabda kepada seorang sahabat apa? Iyyak wal israf fa in kunta fi nahrin jari. Jauhi oleh kami berlebih-lebihan walaupun kamu berwudu di sungai yang mengalir. Bayangkan di sungai aja nggak boleh. Ya, apalagi di keran dibuka sekuat-kuatnya. Ini tidak dibenarkan. Kesalahan yang kedua tidak tartib. Karena pendapat yang rajih bahwa tartib itu wajib. Ya. Yang rajih tertib dalam berwudu itu wajib. Kesalahan yang ketiga tidak bersungguh-sungguh mencuci anggota wudu sehingga mengakibatkan sebagian anggota wudu tidak tercuci. Maka yang seperti ini termasuk dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Neraka wail, celaka, tumit-tumit dari api neraka. Kadang ada orang, Pak, nyuci kaki, tumitnya nggak kena. Nah, ini bahaya. Rasulullah mengancam, celaka tumit-tumit dari api neraka. Iya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat. Sementara di kakinya ada sebesar dirham tidak terkena apa? Air wudu. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mengulangi wudu dan sholat. Berarti wudunya tidak sah. Karena itu hati-hati ya. Di dalam mencuci kita berusaha untuk apa? Betul-betul rata. Kesalahan yang keberapa? Yang keempat, was-was dalam wudu. Tahu nggak was-was? Was-was dalam wudu, contohnya ada orang yang wudu, cuci wajah, cuci tangan, usap rambut, pas mau cuci kepala, tadi kayaknya tangan belum dicuci deh. Iya. Wudu lagi dari awal, pas mau selesai, kayaknya tadi ada yang belum kena deh. Wudu lagi dari awal, pas sudah selesai, mau pergi ke sholat, kayaknya kentut deh tadi. Balik lagi, wudu lagi, setengah jam kayak gitu, Pak, ada. Sampai ada seorang pemuda bilang, "Ustadz, tolong saya, Ustadz." "Kenapa?" "Saya kalau wudu sampai setengah jam lebih." La ilaha illallah. Ini was-was nih, Pak. Ini terkenal penyakit apa? Was-was. Bahkan dulu di zaman Al-Qadhi Ibnu Aqil, ada orang yang berkata kata Ibnu Aqil apa? "Hai Qadhi, saya ini bingung. Saya nyebur buat mandi junub. Setelah selesai nyebur, saya merasa saya belum mandi. Gimana ya?" Saking beratnya was-was dia itu, Pak. Apa kata Qadhi Ibnu Aqil? "Kamu nggak wajib sholat." Loh, kenapa begitu? Karena Rasulullah mengatakan diangkat pena dari 3 orang. Dari anak kecil sampai balik, dari orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai sadar. Dan kamu orang gila. Masa udah nyebur belum kerasa mandi gimana? Iya.
Itu cerita yang lucu. Ya, akhi. Alhamdulillah udah selesai wudu. Ya. Dan perlu diulangi pertama bahwa kewajiban-kewajiban wudu yang sudah kita sebutkan tadi, pertama membaca bismillah. Yang kedua berkumur. Kemudian mencuci wajah. Kemudian mencuci tangan sampai siku-siku. Kemudian mengusap kepala. Kemudian mencuci kaki sampai. Kemudian tartib. Kemudian yang terakhir mualah. Apa itu mualah? Mualah itu tidak boleh dijeda. Misalnya antum cuci tangan wajahnya jam 10. Jam 11 baru cuci tangan. Jam 12 baru cuci. Ya enggak boleh. Harus mualah. Ya dicuci waktu itu juga secara berturut-turut. Allahu a'lam.